Pemirsa, PT PP Properti Tbk akan menjual obligasi baru dengan nilai hingga 1,2 triliun rupiah. Sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, saham PPRO telah menjadi pilihan pelaku pasar. Rekan Julita Talombanua akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Baik, terima kasih Eliza. Pemirsa, sejak IPO pada Mei 2015, saham PPRO telah menjadi pilihan investor di pasar modal kita. Kita lihat datanya. Ini dia PT PP Properti Tbk, kodenya adalah PPRO. Pencatatannya 19 Mei 2015, masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah real estate. Sektor property, real estate and building construction. Subsektornya adalah property and real estate. Selanjutnya kita lihat siapa saja yang memegang saham dari PT PP Properti Tbk ini, pemirsa. Nah, ini PT PP Persero Tbk memiliki 40 miliar lembar saham atau sebesar 65,049%. Kemudian ada PT Asuransi Jiwasraya Persero 5,24 miliar lembar saham. Kemudian PT Asabri Dapen Polri memiliki 3,28 miliar lembar saham atau bisa dilihat di sini sebanyak 8,51%, pemirsa. Kemudian masyarakat memiliki 21,2% saham atau sebesar 13 miliar lembar saham. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan dari harga saham PPRO ini dari Februari tahun 2019 hingga Februari 2020 saat ini. Nah, ini di angka Rp157 per lembar saham, kemudian sempat naik ke angka tertingginya sejak tahun lalu pada April, yaitu Rp158 per lembar saham. Kemudian terus merosot, pemirsa, ini bisa dilihat ya, hingga November berada di angka 62, kemudian pada Januari di angka Rp58, dan selanjutnya pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 27 Februari, itu berada di angka Rp50 per lembar saham. Ya, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Eliza. Iya, baik. Terima kasih Julita untuk data-datanya. Saya kembali ke Pak Edwin. Pak Edwin, ini yang membuat kita mungkin bisakah berasumsi atau memang akhirnya pasar mengambil kesimpulan agak sedikit mengkhawatirkan dengan saham ini, karena tadi kita melihat kepemilikan sahamnya. Ada dua pemilik saham yang memang saat ini sedang menjadi perhatian besar, yaitu Jiwasraya dan Asabri. Itukah yang membuat akhirnya terjerumusnya atau terjun bebasnya saham ini? Iya, makanya tadi saya nggak enak bilang nama institusi tersebut, tapi ada dikasih tahu. Ya, 13%, Mbak. Jadi kalau ada pun investor masuk dalam jumlah berapapun, itu dia seperti menggarami lautan. Artinya apa? Dia pasti akan di store terus dan di store terusnya. Lama-lama kan orang begak, nanti kenyang juga kan gitu loh. Makanya mereka nggak menyentuh saham tersebut sampai nanti kasus tersebut selesai. 13% besar sekali loh, berapa ratus miliar nanti gitu loh. Nah itu. Nah, ini kan juga kita lihat berarti cukup apa ya, bisa dibilang resiko bisnis ini juga terlalu besar juga. Tadi pasar juga nggak mau ambil resiko ini. Ini jadi memang apa ya, memang harus dibutuhkan oleh corporate atau perusahaan ini. Adakah strategi baru ya, salah satunya dengan obligasi ini yang mampu untuk mendongkrak harga sahamnya juga? Itu dari market sentiment tentang share ownership-nya. Nah, tetapi di lain pihak ini kan akan pemberlakuan PSAK 72, di mana kalau kita lihat itu pengakuan itu ketika terjadi penyelesaian pembangunan. Nah, sementara ini PPRO banyak membangun high-rise building, jadi akan lama nanti pengakuannya. Sehingga saran saya kedua adalah mereka harus merubah strategi masuk ke landed houses, landed property, supaya lebih cepat nanti pengakuannya. Ketiga, menurut saya mungkin owner ini harus mengaktifkan tim marketing mereka untuk supaya bisa menjual inventory saya katakan tadi semula. Karena inventory mereka meningkat untuk apartemen tersebut. Mereka harus menjual itu semuanya dulu. Berarti sebenarnya kalau memang adakah kemungkinan bahwa akan naik saham ini jika mereka melakukan 3 hal itu, bisa saja? Keempat, ya bukan belum selesai. Masih ada 4. Banyak berarti PR yang harus dilakukan PPRO ya? Mereka tuh harus nanti bukan hanya itu, mereka harus lebih banyak harus menyetop untuk pembelian lahan-lahan. Karena apa? Debt equity ratio kemarin mereka tinggi itu banyak mengakuisisi lahan-lahan land bank di tahun 2017-2018. Mereka harus menyetop itu. Nah, dengan melakukan at least 4 solusi tersebut
diharapkan nanti secara fundamental, ya kan, mereka punya kinerja akan dapat terperbaiki dan itu akan memancing investor untuk masuk. Oke, baik. Oke, sekarang Februari ini aja sahamnya sudah 50. Anda melihat di tahun ini berapa kira-kira untuk target saham PPRO? Kalau masih 13% ownership, saya sih nggak berani. Maksimal mungkin 55 perak mungkin. 55? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin Sembayang telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Dan pemirsa, Corporate Action akan segera kembali sesaat lagi.